wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Yang tanpa kedua nikmat ini tidak akan ada artinya nikmat-nikmat yang lain. Kemudian salawat beserta salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya dan sahabatnya, dan semoga Allah istiqomahkan kita untuk selalu berada di jalannya sampai nanti Allah pertemukan kita semua di dalam jannahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di siang hari yang berbahagia penuh keberkahan ini Allah masih izinkan kita untuk hadir di majelis ilmu bersama guru kita Ustadz Ahmad Susilo Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah jaga beliau terus menerus sehingga terus bisa mendampingi kita untuk mentadaburi ilmu-ilmu agama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kajian kali ini terselenggara atas kolaborasi 5 majelis taklim, yaitu Majelis Taklim Awabin, Majelis Taklim Samara, Majelis Taklim Hijratul Kafah, Majelis Taklim Overseas Mengaji, dan Majelis Taklim Al-Kausar. Insyaallah kolaborasi ini terus Allah kuatkan, terus Allah istiqomahkan, sehingga terus kita bisa bersatu menghadirkan kajian-kajian bagi umat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai, mari kita persiapkan lingkungan di sekitar kita sehingga kita lebih fokus dalam menyimak kajian yang akan disampaikan guru kita. Kemudian mari kita bersihkan hati dan mari kita luruskan niat bahwasanya hadirnya kita di dalam majelis ilmu ini semata-mata ingin mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wansurni ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Mari sama-sama kita simak kajian yang akan dibawakan guru kita Ustadz Ahmad Susilo Hafizahullah Ta'ala dengan judul Membentengi Diri dan Keluarga dari Faham Liberalisme dan Pluralisme. Tafadhol Mas Quran Ustadz. Jazakallahu khairan akhi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Kolaborasi, Majelis Taklim Al-Awabin, Majelis Taklim Samara, Majelis Taklim Overseas Mengaji, Al-Kausar, Hijratul Kafah, dan para jamaah yang ikut serta dalam kajian kita di siang hari ini. Alhamdulillah, mari kita sanjungkan segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin atas seluruh limpahan nikmatnya, karunia serta barokahnya, sehingga Allah masih memberikan kepada kita kesempatan menimba ilmu, menambah wawasan, tentu semoga meningkatkan iman dan takwa kita,
dan memperbaiki amal ibadah kita. Semoga ilmu yang kita kaji akan membawa kelapangan bagi kita. Allah mudahkan segala urusan kita, dan kelak akan menjadi penolong dan pembela untuk kita nanti di yaumil akhir. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, kajian kita siang ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh moderator adalah membentengi dari diri dan keluarga. Dari apa? Paham liberalisme dan pluralisme. Yang paham ini sekarang subhanallah begitu marak di kalangan anak-anak muda, kaum milenial, yang tentu saja kita sebagai orang tua, kita punya tanggung jawab terhadap anak-anak kita. Maka bentengi diri kita, bentengi keluarga kita dari paham-paham itu. Karena paham itu akan menyesatkan dan menghantarkan orang yang mengikuti pahamnya, na'udzubillah, terancam azab neraka. Bagaimana cara kita membentenginya? Tentu sebelum kita mengambil langkah bagaimana cara membentenginya, kita harus pahami dulu. Apakah liberalisme itu? Apa sih pluralisme itu? Kadang ada orang sering mendengar mengatakan, tapi jangan-jangan belum paham. Apa itu makna liberal? Apa itu makna plural? Saudaraku seiman, ketahuilah, tugas orang tua, terutama kita yang punya anak-anak. Dulu orang tua kita, alhamdulillah, telah jadilah kita sekarang. Orang-orang yang semoga berhijrah di jalan yang hak. Hijratul kafah, hijrah secara keseluruhan. Orang-orang yang awabin, orang-orang yang senantiasa bertobat dan terus kembali kepada Allah. Insya Allah. Akan tetapi ketahuilah, yang justru kita khawatirkan, ada rasa takut dan rasa cemas, bagaimana generasi kita ini. Anak-anak kita dan kesana. Tapi mari, kecemasan itu jangan kemudian Anda hanya cemas mengeluh dan terus mengeluh tanpa usaha. Kecemasan ada, tapi justru sekarang mari kita bentengi diri kita, keluarga kita, agar jangan sampai termakan oleh paham-paham tadi yang akan menjerumuskan sekali lagi pelakunya menuju azab Allah Subhanahu wa taala, azab neraka jahanam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Di mana semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang insya Allah kita akan mendapatkan karunia-Nya. Kita akan mendapatkan karunia-Nya, dan kita semoga kelak akan mendapatkan balasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, di saat kita menjadi hamba-hamba Allah yang insya Allah menjaga diri dari segala bentuk dari plural, bentuk daripada radikal, dan seterusnya, tentu tidak mungkin kita bisa membangga itu, baik menjaga diri kita maupun menjaga keluarga kita, jika kita sendiri tidak pernah berupaya dan kita tidak mencoba untuk membentengi diri dengan ilmu. Ketahuilah saudara sekalian, tugas terberat bagi seorang tua untuk diri dan untuk keluarganya adalah bagaimana menyelamatkan diri dan keturunannya dari api neraka. Itu tugas paling berat. Demi Allah, tugas terberat orang tua bukan bagaimana mendidik anak agar menjadi sarjana yang sukses. Bukan mendidik anak agar bisa mendapatkan pangkat, jabatan, kekayaan yang melimpah. Bagaimana menjadi anak-anak yang hebat dalam urusan duniawi, tidak itu. Tapi bagaimana kita bisa menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang terjauh dan terpelihara, terbebas dari paham sekulerisme, paham pluralisme, paham liberalisme. Agar apa? Selamat akidah kita. Ini yang paling berat, saudara sekalian. Sungguh, ini yang paling berat. Andai kita ingin terhindar dari azabnya Allah, jauhkan semua paham-paham itu. Maka ayat yang Allah perintahkan kepada kita, terutama diri kita nih, sebagai kepala rumah tangga, para orang tua, para ayah, yang terbaik adalah bentengi anak kita dari paham-paham itu dan jauhkan mereka dari neraka. Ini tugas berat kita.
Ini tugas terpenting kita. Sebelum kita mengingatkan orang lain, ingatkan orang-orang yang paling dekat dengan kita. Saudaraku seiman, ketika Allah turunkan surat 66, surat Fatir, ayat yang ke-6. Allah turunkan pula surat Asy-Syu'ara, surat 26. Sebelumnya telah turun pula ayat yang ke-214. Apa yang terjadi dengan Rasul ketika mendengar ayat ini turun? Di surat Fatir, surat 66, ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Bagaimana cara menjaganya? Nah, ini yang akan kita uraikan nanti. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakar api neraka adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat-malaikat itu sangat keras. Neraka itu dijaga para malaikat yang sangat keras, yang sangat tegas, yang sangat kasar, ghilad, syidad, la ya'sunallaha ma amarahum, yang mereka tidak pernah mendurhakai apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Ketika turun ayat ini, Allah gandengkan pula dengan Asy-Syu'ara, surat 26, ayat 214. Ayat itu pendek. Wa anzir ashiratakal akrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang paling dekat. Ada perintah, beri peringatan kepada kerabat yang paling dekat. Siapakah kerabat yang paling dekat? Tentu orang yang paling dekat dengan kita. Bagi suami pasangan kita, bagi istri tentu pasangannya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, orang tuanya. Apa yang terjadi ketika ayat ini turun? Dan tadi At-Tahrim sudah dibacakan. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah, mundu nazalat ayatul hadhihi, ketika telah turun ayat-ayat tadi, wa anzir ashiratakal aqrabin, qu anfusakum wa ahlikum nara, maka Rasulullah SAW segera naik ke atas bukit Sofa. Naik ke atas bukit Sofa. Beliau panggil saudara-saudaranya. Ya Bani Murrah bin Ka'ab, ku anfusakum minan nar. Ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, ya Bani Murrah bin Ka'ab, ya Bani Abdi Syam, ya Bani Abdi Manaf, ya Bani Hashim, ya Bani Abdul Muttalib. Dipanggil satu persatu anak keturunan dari nenek moyangnya, dari buyut-buyutnya. Ku anfusakum minan nar, jaga dirimu dari api neraka. Dipanggil pula bibinya beliau. Ya Safiyah bintu Abdul Muttalib. Lalu dipanggil yang paling terakhir, putri beliau yang paling kecil. Ya Fatimatu bintu Muhammad. Ku anfusaki minan nar. Jaga dirimu dari api neraka. Fa inni wallah, adapun aku demi Allah, la amliku nafsu minallahi syai'a yaumal qiyamah. Tidak bisa menolongmu sedikit pun di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Rasul, saudara sekalian, yang berkata demikian. Beliau tidak bisa nolong apa-apa pada hari kiamat nanti, kecuali atas izin Allah. Maka jaga dirimu dari api neraka. Saudara sekalian, paham liberalisme, paham pluralisme, ini sungguh adalah paham yang menghantarkan menuju ke neraka. Maka jangan biarkan kita, anak keturunan kita, keluarga kita, sampai kemudian mengikuti paham tersebut. Bahkan mengamalkannya dan meyakininya. Ingat tadi, tugas terberat kita sebagai orang tua bukan mengantarkan anak kita menjadi orang yang punya kekayaan melimpah ruah, kedudukan yang tinggi, bukan orang yang menjadikan anaknya sukses,
Tapi bagaimana orang tua mencegah anaknya masuk ke dalam neraka? Ini tugas paling berat. Wahai orang tua, Anda jangan hanya fokus terhadap ilmu dunia. Anak Anda digenjot, anak Anda dituntut, anak Anda diwajibkan belajar ilmu dunia. Jadilah seorang sarjana. Zaman sekarang nggak cukup hanya S1, jadilah S2, S3, dan seterusnya. Ada begitu semangat menuntut anak Anda meraih dunia. Tapi pernahkah Anda memberikan pengangkat semangat untuk menghindarkan anak Anda dari neraka? Pentingnya kita belajar ilmu agama agar tidak terperosok kepada paham liberalisme, pluralisme. Baik, saudara sekalian, sekarang kita akan coba uraikan dulu. Apa sih yang dimaksud paham liberalisme itu? Kita ambil dulu akar kata liberal. Liberal itu sesungguhnya tidak ada sama sekali dalam bahasa Arab. Dan tidak pernah ada diperintahkan kita untuk liberal dalam beragama. Agama itu ketundukan, bukan liberal. Ketundukan, kepatuhan, sebagaimana makna Islam. Tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Berbeda jauh, berlawanan dengan liberal. Liberal dari bahasa Eropa, bahasa Inggris. Apa itu artinya? Liberty. Liberté. Orang Prancis mengatakan liberté. Orang Inggris mengatakan liberty. Apa artinya liberty itu? Kebebasan. Bebas. Isme adalah pemahaman. Kalau begitu, apa liberalisme? Kebebasan dalam memahami agama. Bebas, terserah Anda, terserah saya. Nggak dengan patokan, nggak pakai juklak. Tapi pakai ini. Akal, hawa nafsu. Tidak lagi berdasarkan firman. Inilah paham yang ada. Maka firman-firman Allah diterjemahkan oleh orang-orang liberal ini dengan hawa nafsu. Dengan akal, tanpa iman. Inilah paham liberalisme. Maka asas pemikiran liberalisme itu adalah ada 3. 1, kebebasan, bebas berpendapat apapun, bebas mengerjakan, bebas memilih agama apapun. Kenapa? Inilah dia paham kebebasan. Yang penting saya baik. Yang penting menurut akal saya bagus. Individualisme. Orang-orang yang menganut liberal itu nggak peduli dengan orang lain, nggak peduli dengan pendapat orang lain. Saya, yang penting saya. Dan bukankah anak-anak muda, milenial zaman sekarang seperti itu? Selalu kata saya. Dan yang ketiga, pahamnya adalah rasionalis. Selalu dikaitkan dengan akal. Rasional. Agama nggak bisa dengan rasional, ya akhi, ya ukhti, wahai saudaraku seiman. Dan ini perlu kita tanamkan pada diri kita dulu dan kepada anak kita. Kalau nggak kita tanamkan, nggak tahu paham mereka apa itu liberal, nanti mereka akan keliru. Akhirnya memahami liberal tapi merasa benar. Karena tadi 3 paham itu, kebebasan, individualisme, dan rasionalisme. Dia bebas berpendapat, dia bebas melakukan apapun. Dan selalu dengan individual, yang penting saya. Yang penting saya. Dan senantiasa ini akal yang dipakai. Rasional. Sedangkan di dalam ajaran Islam, banyak sekali sesuatu yang nggak rasional. Jika itu terkait dengan perintah ibadah, maka nggak boleh kita berpikir dengan akal. Contoh, Anda berwudu, mau sholat, mau melaksanakan tawaf, atau ibadah-ibadah sunnah. Anda setelah berwudu, mau sholat, tiba-tiba Anda buang angin. Sekedar buang angin. Bagaimana buang anginnya? Cuman dari luar, dari belakang kita, dari dubur kita, angin yang keluar. Terkadang bau enggak, suara enggak keluar, enggak ada apa-apa. Tapi Anda telah batal wudu. Jika Anda hendak sholat, apa syariat yang harus diamalkan? Jangan pakai akal. Pakai akidah, iman. Ilmu yang dibarengi dengan iman. Kenapa Anda buang angin, tapi Anda cuci tangan Anda kumur-kumur, menaikkan air ke hidung, Anda cuci muka, Anda cuci tangan sampai siku, Anda cuci tangan kiri sampai siku, usap kepala, lalu telinga, Anda cuci kaki sampai mata kaki. Tolong jelaskan secara akal. Rasional enggak? Maka orang-orang liberal mengatakan, orang Islam nggak rasional. Ngapain mesti pakai wudu?
Wong cuman buang angin, wudhu. Apa? Enggak pakai akal orang-orang itu. Nah, inilah dia. Kenapa? Karena penganut paham liberal itu rasional yang dipakai. Maka dia bebas mengemukakan pendapat. Dan individual, nggak pengaruh dengan yang lain. Pokoknya saya, ini yang paling bahaya. Dan sekali lagi, saya yakin, terutama mohon maaf, saya sering mendapatkan pertanyaan dari kajian-kajian di beberapa majelis taklim, orang-orang yang tinggalnya di Jerman, tinggalnya di Swedia, tinggalnya di Inggris, atau tinggal di negara Eropa, di Belanda, anak-anak yang usianya masih sekolah, usia remaja, usia menjelang dewasa, sering mendapatkan orang tuanya paham seperti ini dari anaknya. Gimana Ustaz caranya? Anak saya cara beragamanya udah berbeda, menganggap semua agama itu sama, akal yang selalu dipakai. Ini karena orang tua tidak dari dini membentengi diri dan anak. Dan mohon maaf, salah satu penyebabnya juga ketika orang tua membebaskan, memilih hidup di suatu negara yang di sana liberal, bebas beragama, dan bebas atas individu, dan tidak ada Islam di sana, kecuali hanya minoritas. Bagaimana mungkin akan selamat akidahnya, sementara dia sekolah bertemu dengan orang-orang kafir, yang memiliki pahaman bertolak belakang. Ini tentu saja tugas yang sangat berat. Jangankan mereka yang di luar negeri. Kita yang berada di negara yang mayoritas Islam sudah sangat berat. Orang Arab di negara Islam sekarang liberal sudah masuk. Kayak apa kebebasan pendapat? Na'udzubillah. Inilah pentingnya. Jadi kita pahami dulu. Apa itu liberal? Kebebasan. Isme, pemahaman dalam beragama. Jadi apa itu liberalisme? Kebebasan dalam memahami agama. Terserah saya Islam, tapi terserah saya. Innalillahi. Karena itu tadi, apa itu faktornya? Yaitu kebebasan individual dan rasional. Kita buang hal seperti itu. Maka orang-orang liberal mengatakan, udah terserah saya. Jangan dipaksa dong, saya bebas. Lalu orang-orang liberal ini menyomot ayat-ayat Al-Quran yang hanya dibaca di permukaan. Maka orang Islam yang nggak pernah baca Quran, disampaikan ayat Quran, mengangguk. Apa yang menjadi pedoman? Al-Quran dipakai. Kebebasan, tapi kebablasan. Kenapa? Menyomot ayat Al-Quran tidak dengan pemahaman yang hak. Bahkan na'udzubillah, Al-Quran diambil di ujungnya saja, tanpa dijelaskan berikutnya. Pertama, yang menjadi dalil dari Al-Quran, dari orang-orang liberal, menunjukkan ayat Al-Quran. Al-Baqarah, surat 2, ayat 256. La ikraha fiddin. Tidak ada pemaksaan dalam urusan agama. Subhanallah. Nggak ada paksaan dalam beragama. Tuh, boleh. Nggak ada memaksa menganut agama Islam. Kita nggak boleh. Dalam beragama Islam pun jangan dipaksa. Terserah saya dong. Mau sholat, mau nggak. Yang penting saya baik. Nah, inilah dia asasnya plural itu. Bebas. Memotong ayat dengan seenaknya. La ikraha fiddin. Hanya di situ. Tanpa dijelaskan seluruh ayatnya. Ini musibah. Dan ini banyak didapati oleh anak-anak muda, saudara sekalian. Bahkan pengusung orang-orang pluralisme agama. Liberalisme agama. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kan jelas dikata, betul awal ayatnya. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam penganut agama Islam. Diterjemahnya begini, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Mau saya Islam, mau saya Yahudi, mau Nasrani, terserah saya dong. Katakanlah saya Islam, terserah saya mau Islam yang kayak apa. Mau saya puasa, mau saya sholat, saya ngaji, baca Quran, enggak. Terserah saya dong. Tuh, Allah jangan maksa kok. Tapi dia tidak melanjutkan ayatnya. Bukankah Allah lanjutkan ayatnya? Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sungguh telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Jalan yang hak dengan jalan yang batil. Jalan yang lurus dengan jalan yang bengkok. Famay yakfur bitaghut. Yang lebih tegas lagi ujung dari tengah-tengah ayat ini. Maka barang siapa yang mengingkari taghut, selain dari Allah itu semuanya taghut. Hawa nafsu itu semuanya taghut. Dan dia ingkari seluruh taghut. Wa yu'min billah. Tapi hanya tetap beriman kepada Allah. Satu saja.
faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka niscaya dia akan betul-betul telah berpegang teguh pada tali agama yang sangat kuat. Islam, ketundukan, ketaatan, bukan kebebasan. Lam fisama laha, yang mereka tidak akan putus karena telah berpegang pada tali agama Allah yang kokoh. Wallahu sami'un alim. Allah sungguh Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Naudzubillah, ayat ini diplesetin. Ayat ini cuma di ujungnya, tidak ada paksaman dalam menganut agama Islam. Saya boleh menganut agama yang lain. Bebas. Kalau tahu saya Islam, bebas. Saya Islamnya saya, versi saya. Maka semua ajaran-ajaran dibebaskannya dan diterjemahkannya sesuai dengan penafsiran hawa nafsu. Pertama, Allah katakan itu. Yang kedua, mereka menganggap bahwasanya ketika seorang beriman berdakwah, dakwah mengajak Islam, nggak boleh memaksa orang lain untuk beriman. Karena iman bukan paksaan. Iman itu bagaimana keikhlasan seorang hamba. Demikian pula dalam kita menganut Islam. Keikhlasan saya ikhlas begini ya sudah dong, Anda jangan maksa. Seperti itulah yang terjadi. Kenapa? Karena mereka merujuk juga dengan sebuah ayat Al-Quran. Bahwasanya ketika Nabi SAW berdakwah, Nabi dilarang Allah memaksa orang untuk beriman. Pakai surat lagi, saudaraku sekalian. Surat 10, surat Yunus. Ayat 99. Tapi ingat sekali lagi, dia hanya memetik ayat ke-99. Harusnya ditambahkan dengan ayat 100. Kata Allah, walau sya'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Jika Allah menghendaki, maka niscaya semua orang di muka bumi ini beriman semuanya. Kalau Allah menghendaki. Lalu sekarang kan ada agama Yahudi, agama Nasrani, agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, dan macam-macam. Kan Allah menghendaki, karena Allah tidak menghendaki bersatu. Allah tidak menghendaki semua manusia mengikuti aturan Allah. Semuanya beriman semua. Kan Allah nggak menghendaki begitu. Iman itu yang penting iman, yakin. Anda yakin dengan agama Yahudi, ya beragamalah dengan baik dengan Yahudi. Anda yakin dengan Nasrani, ya beragamalah dengan baik dengan Nasrani. Kenapa? Karena Rasul saja nggak boleh memaksa orang beriman. Di ujung ayatnya, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Hai Muhammad, apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang beriman? Tuh, Nabi Muhammad aja dakwah, nggak boleh maksa beriman, apalagi kamu cuma ustadz biasa. Apalagi engkau, bebas, terserah saya dong. Mau memilih agama apapun, terserah saya dong. Mau beragama Islam sesuai dengan kehendak saya. Bebas kok, nggak boleh ada paksaan. Subhanallah. Tapi lagi-lagi, hanya ayat ini, saudara sekalian. Dia tidak menyitir lanjutan ayatnya, yaitu ayat yang ke-100. Harus kita baca ayat 100-nya, dan ini penjelasan dari ayat ke-99. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biidznillah. Betul, tidak pernah akan ada manusia mau beriman kecuali atas izin Allah. Tuh kan jelas. Kalau saya nggak beriman berarti atas izin Allah dong. Nggak apa-apa dong bebas saya nggak beriman. Saya nggak Islam, nggak apa-apa dong saya nggak Islam. Saya Islam bebas dong, terserah saya mau imannya jenis kayak apa. Allah nggak boleh Allah mengatakan jangan memaksa kok. Memang urusan Allah, berarti cara beriman saya sendiri karena Allah mengatakan memang atas izin Allah seperti inilah saya. Jangan salahkan saya. Allah yang mengizinkan, diputer-puter ayatnya. Padahal ada ancaman di ujung ayatnya. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. Allah akan menimpakan rijsa, kutukan, azab, siksaan, kebencian, kemurkaan. Atas siapa? عَلَى الَّذِينَ, atas orang-orang yang tidak yaqilun, mereka menggunakan akalnya. Maksudnya Allah akan menyiksa orang yang diberikan akal tapi nggak dipakai akalnya.
Diberi akal, tapi tidak dipakai akalnya. Orang yang tidak pakai akal. Itulah orang-orang liberal. Dia nggak pakai akal yang syar'i, tapi akal hawa nafsu. Maka orang-orang seperti ini, mana yang menjadi kebiasaan? Terserah saya. Dia menuhankan dirinya, individual tadi. Kata saya. Allah berfirman, enggak, yang penting kata saya. Berarti orang itu sudah mengikuti hawa nafsu, pasti akan selalu merasa benar, meskipun sesungguhnya sesat. Tapi dia merasa benar, karena sudah mengikuti hawa nafsu, dan menafikan aturan Allah. Pernahkah Anda melihat itu? Saya yakin pernah. Allah pun firmankan, di surat 45 ayat 23. Surat 45, surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Pernahkah kamu memperhatikan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Tuhan kita Allah. Dia Islam, dia iman, dia syahadat. Tuhannya Allah. Tapi tadi individu meyakini dirinya. Inilah paham liberal tadi. Bebas, terserah saya dong. Maka dia menjadikan dirinya, hawa nafsunya sebagai Tuhan yang diikutinya, yang dipanutinya, yang ditaatinya, bukan Allah. Maka Allah mengajak kita berpikir, apa ara'aita? Apakah kamu tidak memperhatikan? Manittakhadha, orang-orang yang mengambil ilahahu, ilahnya, hawahu, hawa nafsunya, ilah kita Allah. Tapi orang liberal bebas berpendapat, oh Tuhan saya ya saya sendiri. Terserah saya dong, ini saya punya akal. Percuma Allah ngasih akal kalau akal saya nggak pakai. Apa yang terjadi orang seperti itu? Wa adallahullahu ala ilmin. Sesungguhnya orang-orang liberal tadi yang merasa dirinya pendapatnya, maka Allah telah jadikan orang itu sesat sepengetahuan Allah. Wa khatama ala sam'ihi. Allah tutup pendengarannya. Wa qalbihi. Allah tutup hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Dan Allah telah jadikan di depan penglihatannya seakan-akan tertutup. Kayak orang buta agama, tuli agama, mati dari agama. Tapi dia hanya pakai otaknya. Dan pakai hawa nafsunya. Bukan iman yang dipakai. Apa yang terjadi orang seperti itu? Subhanallah. Orang itu sesungguhnya sesat tapi merasa benar. Maka siapa yang bisa memberi petunjuk kalau orang sudah seperti itu, sudah liberal, bebas? فَمَنْ يَهْدِهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ. Adakah yang bisa memberi petunjuk setelah Allah membiarkan sesat? أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Apa kamu tidak mengambil pelajaran? Apa kamu ingin menjadi orang-orang yang liberal? Bebas berpendapat, bebas berbuat. Ini bahayanya luar biasa. Bahayanya luar biasa. Sungguh, ayat-ayat Allah hanya dipenggal, tetapi kemudian tidak dimaknai dengan benar, hanya untuk hawa nafsu. Maka orang itu beragama Islam, tapi hanya ikut hawa nafsu. Bukan mengikuti perintah Allah. Ingat Allah, zikrullah, Al-Quran, Al-Hadis, boro-boro dibuang jauh-jauh itu Al-Quran hadis. Kalau toh ada, disimpangkan maknanya. Maka orang itu sesat. Tapi orang itu merasa benar. Karena itu yang disukai oleh syaitan. Itu yang disukai oleh syaitan. Coba perhatikan ayatnya. Surat 43, Az-Zukhruf. Ayatnya ayat 36 dan ayat ke-37. Orang-orang liberal adalah orang yang pakai akalnya. Karena dia merasa apa? Ego individu. Dan dia bebas. Terserah saya. Maka hanya pakai rasional. Ayat-ayat dikatakan banyak yang nggak rasional. Maka dia nggak mau ingat Allah. Nggak mau ingat dengan Quran. Dicampakkan Quran. Maka Allah katakan di ayat yang ke-36. Wa may ya'shu an dzikri rahman. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yakni maksudnya adalah Al-Quran. Dia nggak berpedoman dengan Quran, tapi berpedoman dengan rakyunya, akalnya dia, hawa nafsunya dia.
nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Maka orang yang seperti itu Allah jadikan setan-setan yang akan menyertainya, dan setan itu menjadi qarinnya, menjadi teman akrabnya. Fahuwa lahu qarin. Maka kalau setan sudah menjadi qarinnya, maka mereka mengikuti hawa nafsu setan. Akankah mereka tunduk kepada aturan Allah? Tidak. Tapi apakah mereka merasa bersalah ketika pakainya akal, bukan pakai aturan Allah? Tidak. Coba perhatikan ayat ke-37-nya. Wa innahum layasuddunahum 'anis sabil. Mereka yang liberal tadi, bebas dalam beragama, bebas dalam berbuat, rasional, yang penting pakai akal, ayat nggak pakai. Mereka merasa dirinya benar, merasa seakan-akan mereka dapat petunjuk. Subhanallah. Tuh. Setan menyesatkan dari jalan lurus, wa yahsabuna annahum muhtadun. Tapi orang yang disesatkan setan, jalannya bengkok terus, merasa dirinya orang yang senantiasa mendapat petunjuk. Seakan-akan apa? Merasa dirinya orang benar, nggak pernah ngerasa salah. Itulah bahayanya liberalisme. Betul, bahayanya liberalisme. Apalagi, subhanallah, ada pendiri liberal dan penganut liberal seperti Ulil Absar, ada Abdallah, Dawam Raharjo, dan yang lainnya. Itu ketika mengatakan bahwasanya Allah tidak pernah memaksa kita beriman untuk beragama Islam dengan sebenar-benarnya. Bebas. Kita mau ingkar dari iman juga nggak apa-apa kok. Lagi-lagi kata-kata itu di mukadimah dari bukunya yang sangat fenomenal di negara kita, aliran JIL, Jaringan Islam Liberal, itu dikatakan di mukadimahnya, Allah tidak pernah memaksa kita beriman. Bebas memilih. Kenapa Anda maksa kita? Lagi-lagi hanya penggalan awal satu surat tanpa dijelaskan berikutnya. Ini bahayanya. Apa yang disampaikan? Surat 18, surat Al-Kahfi ayat 29. Lagi-lagi, sekali lagi, seperti ayat-ayat yang sebelumnya tadi, dipenggal di bagian awal. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Apa terjemahannya? Dan katakanlah kebenaran itu dari Tuhanmu. Betul, terjemahannya Tuhanmu. Rob itu selain dari Tuhan. Artinya apa? Orang Nasrani juga punya Tuhan, ya berarti kebenaran dari Tuhannya dong. Orang Yahudi punya Tuhan, kebenaran dari Tuhannya dong. Orang-orang Konghucu, orang Buddha, kan mereka juga punya dewa, ya kebenaran dari dewanya dong. Dan Allah tidak pernah maksa kok kita harus beriman. Ayatnya apa lanjutannya? Faman syaa'a falyu'min. Maka barang siapa yang mau beriman, maka tetaplah. Silakan kamu pilih iman. Pilih Islam. Islamlah dengan baik. Pilih. Wa man syaa'a falyakfur. Kamu mau ingkar. Ingkar di sini tadi disebarkan kafir. Kamu memilih beragama selain Islam. Kamu memilih selain iman kepada Islam. Boleh kalau gitu kan? Ayat mengatakan, siapa yang mau beriman, maka terjemah siapa yang mau beragama Islam, silakan Islam. Siapa yang memilih agama selain Islam, silakan memilih. Begitu cara mereka menerjemahkannya. Na'udzubillah. Dan sudah berhenti di sini. Nggak dilanjutkan ayatnya. Jahatnya luar biasa. Orang yang Islam yang sudah terbiasa baca Quran, begitu mendengar melihat buku bacanya ketawa, buku sampah. Tapi orang yang sedang belajar liberal, meyakini liberal, mendapat itu, tuh ada ayatnya, surat 18 ayat 29. Kebenaran dari Tuhanmu. Tiap-tiap kita kan punya Tuhan, bebas beragama kita. Mau beriman, mau Islam, silakan. Mau nggak memeluk Islam, nggak apa-apa. Tanpa kemudian disebutkan ancaman yang mengerikan dari Allah di lanjutan ayat ini. Bukankah itu lebih panjang? Apa kata Allah setelah mengucapkan itu? Inna, sesungguhnya, a'tadna, kami telah sediakan, lidzalimin, bagi orang-orang yang zalim, nara, api neraka. Maknanya apa itu? Kita harus membaca tafsir. Yang dimaksud orang zalim adalah orang yang mengambil iman selain Islam. Iman kafir. Orang-orang Nasrani mengatakan dia beriman. Orang Yahudi mengatakan beriman.
Orang Konghucu, orang Buddha, orang Hindu ngomong dia beriman, tapi iman dengan agamanya. Padahal di sini apa? Subhanallah, orang yang tidak beriman dengan akidah Islam zalim. Orang yang memilih agama selain Islam zalim. Maka apa yang Allah sediakan bagi mereka? Neraka. Neraka. Ahata bihim suradikuha, yang gejolak neraka itu panasnya mengepung mereka. Mengepung mereka. Allahu akbar. Maka dikatakan di situ, wa iyastaghithu, jika penghuni neraka itu meminta pertolongan, yaitu meminta air minum, yughasu bima, mereka diberikan oleh Allah air minum. Tapi seperti apa air minum neraka? Kalmuhel, air minumnya itu setara dengan panasnya besi yang mendidih. Yashwil wujuh, yang jika diminum sekali teguk menghancurkan wajah. Bi'sa syarab, itu seburuk-buruk minuman ahli neraka. Wasa'at murtafaqa, dan seburuk-buruk tempat istirahat. Subhanallah. Saudara sekalian, apakah ini yang kemudian dijadikan menjadi pedoman? Apakah ini yang kemudian mereka mengatakan bahwasanya boleh kita memilih, boleh berbeda pendapat, bebas berpendapat? Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Ini bahayanya liberal, bebas. Sampai sini saya sudahi tentang liberal. Sekarang plural. Kan tadi temanya adalah membentengi diri, menjaga diri, dan keluarga kita dari liberalisme dan pluralisme. Liberal sudah kita pelajari. Semoga cukup paham dengan uraian tadi. Ayat-ayat yang ditentukan, ayat-ayat yang kemudian dipotong seenaknya, kebebasan beragama. Lalu bagaimana tentang plural? Plural, kalau dalam bahasa Inggris tentu sudah paham. Lawan kata daripada single. Single itu satu, sementara plural itu jamak, banyak. Isme pemahaman agama. Kalau gitu apa? Pluralisme. Pemahaman agama, memahami bahwa agama bukan cuma Islam. Agama itu banyak. Semua agama sama. Jadi paham pluralisme adalah menyamakan semua agama, bahwa semua penganutnya bisa masuk surga. Nah, itu paham pluralisme. Ini bahayanya. Maka menganggap apa? Semua agama sama. Islam, Yahudi, Nasrani, Hindu, Konghucu, Buddha, sama-sama pengen masuk surga kok. Orang Islam aja yang menganggap seakan-akan surga hanya miliknya. Seakan-akan selain Islam gak masuk surga. Wah, pendusta orang Islam. Padahal orang Islam bercita-cita masuk surga semua dengan dalil. Sementara mereka berpahaman akan masuk surga semua dengan dusta. Kapan kita bisa mengetahui itu? Ilmu. Belajar. Anda nggak belajar, Anda nggak bisa. Bahkan mungkin Anda sebagai orang tua ditanya anak, tapi Pak, kan baik, kan kata guru saya di sekolahan, semua agama baik, memang baik kan? Tuh buktinya ada orang Islam tapi juga nggak sholat. Ada orang Islam sholat tapi nggak baik sama orang. Ada tuh orang Nasrani baik banget sama orang meskipun nggak sholat. Mendingan dia dong baik. Saya yakin Anda nggak punya ilmu, Anda nggak bisa jawab. Anda bingung sendiri. Iya juga ya kata anak saya ya. Jangan-jangan terpengaruh. Tapi jika Anda punya ilmu, Anda akan jawab dengan ilmu yang tegas. Bagaimana jika ada pertanyaan itu? Saya akan berikan jawaban. Tolong perhatikan baik-baik, wahai para orang tua. Pemahaman dulu tadi, pluralisme. Jadi menganggap semua agama itu sama. Agama itu bukan cuma satu. Isme, kepercayaan agama, bukan cuma Islam. Semua agama baik. Maka orang-orang yang pluralisme ini menyatu tadi dengan liberalisme, jaringan Islam liberal itu mempluralismekan agama. Bukan cuma Islam yang masuk surga, semua penganut agama masuk surga. Kata mereka. Lagi-lagi saudara sekalian, naudzubillah sekali lagi, jahatnya. Memetik ayat Quran sekali lagi. Menyitir ayat Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu hebatnya mereka. Hebat keblinger. Orang-orang yang tidak belajar Al-Quran, sekali lagi, manggut-manggut. Iya juga, iya juga.
Kenapa? Karena mereka bisa menyampaikan dengan retorika. Apalagi kebebasan di zaman sekarang ini. Dan banyaknya kawin yang antara orang kafir, Yahudi dengan Nasrani, itu silakan sesama kafir. Orang Islam dengan Yahudi, orang Islam dengan Nasrani, orang Islam dengan non-muslim yang lain. Allah sudah mengharamkan, mereka enggak, kata Allah sendiri semua agama sama kok. Maka apakah paham pluralisme ini? Paham pluralisme adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama. Karena kebenaran itu relatif. Relatif. Bukan cuma sinisbi, bukan kekal. Relatif. Bisa bermacam-macam. Allahu Akbar. Ini. Dan apakah mereka tidak menganut, tidak menyitir ayat Al-Quran? Menyitir. Menyitir. Di zaman sekarang, bukankah orang ingin mempersatukan agama? Islam, Nasrani, Yahudi, ayo bareng-bareng. Bukankah ada di negara kita, maaf, golongan tertentu yang mereka dakwah di gereja, mempersatukan Islam dengan itu. Ada adzan di gereja, sholawatan di gereja, diajak ke masjid, mereka nyanyi-nyanyi di masjid. Subhanallah. Bagi orang yang dangkal ilmunya, kerdil ilmunya, nggak belajar ilmu. Wah, ini hebat ini Ustadz ini. Toleransi agamanya mantap sekali. Nggak kayak dia itu orang Islam, merasa dirinya paling benar. Kayaknya surga hanya miliknya saja. Wah, nggak benar. Karena mereka yang berkata itu tidak pernah belajar Islam dengan baik. Bagaimana mungkin mereka akan memahami Islam? Sedangkan dia tidak pernah mempelajari Islam dengan baik. Ustadz, memang benar. Dia menyampaikan itu dengan dalil ayat Al-Quran. Iya. Mana dalilnya? Coba lihat. Al-Baqarah ayat 62. Al-Baqarah ayat 62. Apa yang disampaikan oleh mereka? Ini yang dijadikan pedoman. Apa kata mereka? Lihat ayat ini. Tuhanmu, Tuhan orang Islam. Allah sudah berfirman. Innalladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Walladzina hadu, dan orang-orang yang beragama Yahudi, wan nasoro, dan orang-orang Nasrani, wassabiin, dan orang-orang penyembah berhala. Siapa saja, berarti orang Hindu, orang Katolik, orang Buddha, orang apapun, yang penting dia punya Tuhan. Man amana billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang dia beriman kepada Tuhannya dan kepada hari akhir, Allahnya diterjemahkan dengan Tuhan. Kan jahat banget dia. Sekali lagi, saudara sekalian, orang yang tidak belajar ilmu agama, mendengar ayat ini disampaikan Al-Baqarah 62, manggut-manggut. Iya, benar juga ya. Ada ayatnya. Sesungguhnya orang beriman, terjemahnya sesungguhnya orang Islam. Karena panggilan iman rata-rata untuk orang Islam. Padahal orang kafir juga merasa dirinya iman. Iman kepada Tuhan Yesus. Tapi dipelintir. Jadi terjemahannya, sesungguhnya orang-orang yang Islam, orang-orang yang Yahudi, orang-orang yang Nasrani, orang-orang yang menyembah selain itu, Konghucu, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Man, barang siapa, amana, mereka itu benar-benar beriman. Bila diterjemahkan kepada Tuhannya. Beriman kepada Tuhannya. Wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, bahwa ada surga dari Tuhannya. Wa amila sholih, dan mau berbuat baik. Yang penting berbuat baik. Saya yakin istilah amal soleh hanya milik orang Islam. Nggak ada orang Yahudi mengistilahkan amal soleh. Nggak ada orang Nasrani mengistilahkan amal soleh. Nggak ada. Tapi terjemahnya apa? Berbuat baik. Beramal kebaikan. Maka falahum, bagi mereka, humnya itu mereka. Mereka siapa? Orang Islam, orang Yahudi, orang Nasrani, orang apapun agamanya, ajruhum inda rabbihim, dapat pahala tuh dari Tuhan mereka. Berarti Tuhan banyak dong. Jangan cuma Tuhannya orang Islam aja. Sama-sama mereka juga punya Tuhan kok. Lah kalau Tuhan banyak, apa nggak ribut Tuhannya? Lalu siapa pemilik alam semesta ini? Lalu siapa yang mengatur dunia ini? Siapa yang akan menentukan terbit matahari dari timur ke barat? Siapa yang menjadikan bulan terus beredar? Logikanya sudah nggak bisa. Tapi inilah manusia, hawa nafsu yang dipakai. Itu deh, karena individual, rasional. Dipahami ayat tidak dengan iman, tapi dengan rasional, akal yang keliru.
selama dia beriman kepada Tuhannya dan mengerjakan kebaikan-kebaikan, nanti Tuhannya memberikan pahala. Apa pahalanya? Surga, sama aja. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka yang penting punya agama masing-masing, bertuhan kepada Tuhannya masing-masing, nggak akan ada rasa takut, nggak akan ada rasa sedih. Aman. Tuh, Quran ngomong begitu kok. Coba Bapak Ibu, Anda nggak paham bahasa Quran, dituliskan Arabnya, diterjemahkan begitu. Sekali lagi, yang nggak pernah belajar ilmu agama, saya katakan, manggut-manggut. Iya juga ya. Akan begitu. Kenapa? Mereka menerjemahkan Quran dengan logikanya dia, hawa nafsunya dia, dengan individunya dia, rasionalnya dia, nggak peduli. Bebas saya berpendapat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukankah pemahaman ini sudah tiba banyak dianut? Nas'alullahu lana wa lakum afiyah. Wa ahlina. Kami semua mohon kepada Allah. Untuk kami, untuk kalian semua. Dan untuk keluarga kita. Terhindar dari pemahaman yang ngawur seperti ini. Terhindar dari pemahaman yang begitu ngawur seperti ini. Karena pemahaman itu tidak berdasarkan iman. Ketundukan. Tapi ini tadi sekali lagi. Asas yang tadi liberal itu. Individualis. Terserah saya bebas. Liberal, liberty, saya bebas dong. Suka-suka saya dong. Dan akal nomor satu. Karena dia lebih mendepankan akal. Karena ilmu dunia yang selalu dia pakai. Dia nggak pernah belajar ilmu agama dengan benar. Hanya mencomot-mencomot dan mengikuti apa yang hawa nafsunya mereka lakukan. Subhanallah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan hal yang tidak seperti itu. Dan tidak kurang-kurang. Dia menyitir ayat lagi surat Al-Ma'idah ayat 69. Padahal di ayat sebelumnya ayat 68 jelas sekali. Tapi mereka nggak peduli dengan ayat 68. Dia hanya sitir ayat 69. Coba lihat ayat 69-nya. Mirip dengan Al-Baqarah ayat 62. Hanya sedikit berbeda susunan katanya. Tapi secara makna mirip. Innalladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang iman. Amanu itu diterjemahkan Islam. Sesungguhnya orang yang beragama Islam. Walladzina hadu, dan orang yang beragama Yahudi. Wannasara, dan wasabiun, dan orang-orang yang beragama asabi, penyembah berhala. Seperti orang Hindu, orang Buddha, orang orang Tionghoa, dan seterusnya. Kan ada berhalanya. Wan Nasoro, kemudian yang ketiga diputar. Kalau tadi Nasoro dulu, sekarang Nasoro nomor 3. Dan orang yang beragama Nasrani. Kembali, artinya, man amana billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang mereka benar-benar beriman kepada Tuhannya dan beriman kepada hari akhir, wa amila sholihan, dan mereka juga berbuat baik, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka mereka tidak ada rasa takut dan mereka tidak akan ada rasa sedih. Aman berarti. Surga dong. Gak ada rasa takut, gak sedih, ya pasti surga dong. Tapi tidak dibaca ayat 68-nya. Tegas-tegas. Gak ada tuh Yahudi. Gak ada tuh Nasrani. Apalagi agama selain itu. Yang memiliki kitab saja gak dianggap beragama oleh Allah. Coba perhatikan ayat yang ke-68-nya. Qul, katakan, hai Muhammad, kepada ahli kitab yang merasa benar. Ya ahlul kitab, hai orang ahli kitab. Siapa yang dimaksud ahli kitab? Nasrani dan Yahudi. Yang punya kitab Taurat dan Injil, tapi sudah menyeleweng. Lastum ala syai'. Kamu sedikit pun tidak dipandang beragama. Hatta tuqimut Taurat, sampai benar-benar kamu menegakkan kitab Taurat sesuai dengan aslinya. Wal Injil, kamu tegakkan hai orang Nasrani kitab Injil sesuai dengan aslinya, bukan Injil perjanjian baru dan lama yang Anda buat. Tidak. Kalau kamu tetap dengan Injilmu yang sekarang, Tauratmu yang sekarang, hai Yahudi Nasrani, kamu tidak pernah dipandang beragama.
Dan bukan hanya itu, wa ma unzila ilaikum mir rabbikum, dan apa yang telah Allah turunkan kepada kamu dari Rabbmu melalui Nabi Muhammad, Quran. Jadi orang Yahudi tidak dianggap beragama kecuali masuk Islam, mengimani Quran. Orang Nasrani tidak dia pada beragama kecuali Islam, mengimani Quran. Jika tidak, enggak beragama mereka. Enggak beragama mereka. La yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbik. Apa yang terjadi? Apa yang telah diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka, tughyanan wa kufra, bahkan lebih ingkar. Apakah kemudian Anda menganggap Yahudi itu agama? Padahal Allah sudah katakan demikian, mereka tidak beragama kalau tidak mengimani Quran. Subhanallah. Fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Maka sungguh janganlah engkau berputus asa terhadap orang kafir. Biar mereka memiliki propaganda, biar mereka memiliki retorika. Jangan putus asa terhadap orang Islam yang mempunyai pemikiran ini. Mau liberal, mau plural, terserah Anda. Jangan terperdaya. Yang penting Anda yakin satu-satunya agamanya adalah Islam. Ini yang harus kita yakini, saudara sekalian. Selain Islam batil. Meskipun, mohon maaf, orang Yahudi, orang Nasoro, itulah orang yang berani mengklaim bahwa nggak ada yang masuk surga kecuali mereka. Subhanallah. Nggak ada yang masuk surga kecuali mereka. Itu klaim mereka. Coba perhatikan, Al-Baqarah ayat 111. Apa kata orang Yahudi? Apa kata orang Nasrani? Wa qalu, mereka orang Yahudi dan Nasrani berkata, la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Enggak akan ada yang bisa masuk surga. Yang masuk surga cuma orang Yahudi dan orang Nasrani. Na'udzubillah. Itu klaim mereka loh. Enggak ada yang masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Tilka amaniyuhum. Itu hanya angan-angan mereka. Itu hanya perkataan mereka. Qul, kalau memang orang Yahudi dan Nasrani mengklaim mereka ahli surga, katakan, ya Muhammad, kepada orang Yahudi dan Nasrani, hatu burhanakum in kuntum shadiqin, apakah kamu punya bukti kebenaran bahwa kamu masuk surga kalau kamu memang benar? Mana buktinya? Apakah mereka bisa menjawab? Enggak, cuma pakai hawa nafsu. Allah sudah mengklaim Yahudi dan Nasrani nggak bakal masuk surga. Kenapa ada orang Islam memahami semua agama sama? Orang Yahudi, Nasrani juga masuk surga. Kan menyimpang dari Quran, saudara sekalian. Kenapa bisa? Mereka tidak belajar agama dengan benar. Wahai orang tua, tolong ini kajian ini semoga bermanfaat. Bapak-bapak, ibu-ibu orang tua, tolong ayat-ayat ini tadi simak baik-baik. Kalau ada anak Anda berkata, tolong bantah dengan ayat yang jelas. Karena mereka orang-orang plural, orang-orang liberal, menyampaikan ayat, tapi ingat, diplesetin. Sampaikan ayatnya dengan hak. Mana buktinya kalau kamu benar? Mana? Nggak ada. Kalau toh ada di kitab-kitab mereka sudah diplesetin kitabnya, jauh dari kebenaran. Maka Allah tegaskan di ayat ke-112-nya, bala, tidak, sekali-kali tidak. Nggak ada orang Yahudi masuk surga. Nggak ada orang Nasrani masuk surga. Apalagi orang-orang kafir. Yang siapa yang masuk surga? Man aslama wajhahu lillah. Siapa yang hanya menundukkan, menyerahkan diri Islam kepada Allah. Sepenuhnya diserahkan. Bukan menurut akal, rasional. Bukan menurut hawa nafsu. Bukan menurut kebebasan. Bukan menurut individual. Tapi tunduk kepada Allah. Wa huwa muhsinun, dan selalu ihsan, berbuat baik karena Allah. Baru kalau Anda melakukan itu, falahu ajruhu inda rabbih. Bagi mereka ada balasan di sisi Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut bagi mereka dan mereka tidak akan bersedih hati. Siapa ini? Orang yang Islam. Kalau begitu bagaimana menerjemahkan tadi? Surat Al-Baqarah ayat 62, surat 5 ayat 69. Terjemahnya harusnya, hai orang-orang yang beriman,
orang-orang Yahudi, orang Nasrani, apapun agamanya. Kalau kamu benar-benar mau kembali iman kepada Allah, sebab orang Islam saja ada yang nggak beriman kepada Allah. Kalau semua itu mau kembali iman kepada Allah, apa syaratnya iman kepada Allah? Meyakini ajaran Allah, aturan Allah, sami'na wa ata'na. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang harus Anda lakukan. Kalau itu terjadi, Anda insya Allah benar imannya. Kalau tidak, Allah nggak akan menilai iman Anda. Bagaimana mungkin orang yang paling memusuhi Islam dianggap agamanya baik? Ngawur. Ada orang Islam menganggap orang Yahudi baik, orang Nasrani baik. Dan sama, mereka juga punya agama. Sama-sama penghuni surga. Mereka pun, karena Yahudi mengklaim, hanya Yahudi Nasrani, kan dibantah Allah. Mana buktinya? Padahal Allah telah sejakkan di ayat berikutnya, 120 Al-Baqarah. Apa kata Allah? Walan tardo angkal Yahud. Orang-orang Yahudi tidak pernah akan ridho. Wan Nasara, juga orang-orang Nasara. Walan Nasara, juga orang-orang Nasari. Tidak pernah akan ridho kepada orang Islam. Hatta tattabi'a millatahum, sampai orang Islam itu mau mengikuti milah mereka, mau mengikuti ajaran mereka. Maka Allah bantah. Qul, katakan ya Muhammad, inna hudallahi huwal huda. Petunjuk Allah itulah sesungguhnya petunjuk. Wala ini tabaqta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm. Seandainya mereka mengikuti hawa nafsu mereka, mengikuti keinginan mereka, setelah datang ilmu kebenaran kepadamu, maka malaka minallahi miwaliin wala nasir. Tidak ada sedikit pun bagi orang yang berpaling dari iman kepada Allah pelindung dan penolong dari Allah. Enggak ada. Jadi klaim mereka batil. Padahal orang Yahudi dan Nasara yang paling benci dengan Islam. Tapi kenapa orang Islam menganggap sama? Itulah karena meyakini plural. Agama itu semuanya sama. Anehnya luar biasa. Anehnya luar biasa. Subhanallah. Inilah saudara sekalian. Kenapa? Kebodohan mereka tidak pernah belajar ilmu agama dengan baik, maka dia meyakini liberal, meyakini plural, sebab dia hanya ikut-ikutan tanpa belajar dengan ilmu. Kewajiban kita masing-masing kepada anak-anak kita, terhadap diri kita masing-masing lebih dulu. Anak kita, handai tolan kita, saudara kita, mari bentengi kita dari pemahaman liberalisme, pemahaman pluralisme yang sangat-sangat membahayakan. Bagaimana kita bisa membentengi diri? Anda wajib belajar ilmu agama. Anda mengamini agama yang Anda anut. Dan yakini bahwa satu-satu agama yang Allah ridhoi cuma satu. Islam. Selain Islam tidak ada agama. Maka agama cuma monoteisme. Bukan pluralisme. Monoteisme hanya Islam. Kalau tidak Islam, batil semuanya. Kalau tidak Islam, batil semuanya. Mana dalil yang menyatakan itu? Bahwa kalau tidak ada Islam, kalau bukan Islam, batil semuanya. Ali Imran, surat 3, ayat 85. Surat 3, Ali Imran, ayat 85. Bagaimana Allah berfirman di ayat tersebut? Inna dina indallahil Islam. Bukan inna dina. Wa may yattabi ghairal islami dinan. Barang siapa yang mencari agama selain Islam. Jelas sekali di sini. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka agama selain Islam itu tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka mereka adalah orang-orang yang rugi, pasti rugi di akhirat nanti. Mereka rugi. Mereka bukan orang yang dapat petunjuk. Selain Islam, tidak ada. Allah hanya mengaku satu, Islam. Kalau tetap ada orang di luar Islam, Allah tegaskan di ayat ke-87-nya.
ulaika jazaohum anna alaihim laknatullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Mereka itu orang-orang yang balasannya akan ditimpa laknat oleh Allah, dilaknat oleh para malaikat, dilaknat oleh seluruh manusia. Dan di mana tempatnya? Ayat ke-88-nya. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalam laknat itu selama-lamanya. La yukhaffafu anhumul adab. Adab di neraka bagi mereka enggak diringankan sedikit pun. Walahum yang zurun. Dan mereka tidak ditangguhkan. Mereka tidak ditangguhkan. Dalil ini, saudara sekalian, menjadi dalil yang sangat jelas bahwasanya Allah hanya menerima Islam. Tapi jangan pernah mengatakan, semua agama baik, tapi yang paling baik adalah Islam. Berarti Anda mengakui ada agama selain Islam, sedangkan Allah tidak mengakui. Jangan pernah mengatakan semua agama baik. Agama hanyalah Islam. Saya tutup dengan satu ayat. Dan nanti saya tutup dulu dengan sebuah hadis. Ali Imran ayat yang ke-19-nya. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Berarti selain Islam bukan agama Allah. Allah nggak pernah meridhoi. Wa mahtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, yaitu datang Al-Quran kepada mereka. Dan ada keterangan di dalam Taurat dan Injil mereka. Bahyam bainahum. Setelah datang ilmu, bahkan mereka saling berselisih. Bahkan mereka saling berdengkian di antara mereka. Wa may yakfur bi ayatillah. Siapa yang mengingkari ayat-ayat Allah, kufur terhadap ayat-ayat Allah, kufur terhadap keislaman, fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah hisabnya sangat cepat. Allah hisabnya sangat cepat. Apa maknanya di sini, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah? Bahwasanya manusia tidak lain tidak bukan, hanya Allah perintah beragama Islam. Yang beragama selain Islam, maka Allah tidak akan terima. Saya tutup dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun summa yamut walam yu'min billadhi ursilat bihi illa kana min ashabin nar. Rasul bersumpah, demi Allah, demi yang menggenggam jiwaku, tidak seorang pun dari umat manusia yang mendengarku, mendengar risalahku, baik itu dari Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia mati dan tidak beriman dengan ajaran yang telah aku bawa, yaitu Islam, dengan landasan Quran dan hadis, kecuali mereka pasti akan menjadi penghuni neraka. Sumpah Rasulullah yang Allah perintahkan. Hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Jelas di sini, agama mono, hanya satu, Islam. Selain Islam, batil. Tolong saudara sekalian, tanamkan dulu paham ini. Apa makna liberalisme? Apa makna pluralisme? Kenapa mereka meyakini itu? Dari mana dia mengambil ayat-ayatnya? Tapi kita bantah dengan ayat-ayat pula. Mereka tidak bisa berkutik. Mereka ingin menghancurkan Islam dengan ayat-ayat Al-Quran. Tidak. Allah menjaga Al-Quran. Dijaga oleh orang-orang yang memahami Al-Quran. Insya Allah semoga kita mampu membentengi kita dari liberalisme, pluralisme, dari anak keturunan kita, insya Allah, dari pemahaman yang sesat itu. Dengan keterangan ini, saya cukupkan kajian kita sesi pertama. Qadarullah, ini tidak cukup satu sesi, cukup panjang. Kita akan lanjutkan sesi kedua, insya Allah. Semoga bulan depan kita ketemu waktu yang cocok. Kita lanjutkan ini dengan sesi kedua. Dan sesi kedua, saya khusus akan membahas bagaimana caranya kita, orang tua, bisa membentengi diri kita dan anak keturunan kita dari pemahaman tadi yang begitu mengerikan, liberalisme dan pluralisme, setelah kita mengetahui dalil-dalilnya tadi. Insya Allah
Kita akan membahasnya di pertemuan yang kedua. Semoga Allah mempertemukan kita dengan waktu yang cocok. Insya Allah. Wallahu a'lam. Demikian kami kembalikan kepada moderator, Akhi Safar. Silakan kita bisa lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan kasiran atas ilmunya. Berarti pertemuan kita kali ini baru membahas latar belakang ya Ustaz ya. Apa yang Pemahaman membuat tentang apa itu liberal timbulnya dan apa itu pemahaman plural. liberalisme dan pluralisme ya. Dan bagaimana caranya mereka memplesetkan ayat-ayat Allah dengan penafsiran seenak hawa nafsunya sendiri. Dan bahkan mereka mampu mempengaruhi orang-orang yang biasanya cukup cerdas gitu Ustaz ya. Tapi nauzubillah bahkan orang-orang cerdas itu pun tanpa hidayah dari Allah akhirnya banyak yang terjebak juga dalam pola pikir liberalisme dan pluralisme. Baik, kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Izin Anda bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Pertama, Ustaz, apa yang dimaksud dengan statement yang populer di sosmed bahwasanya kita ini semua pendosa, hanya berbeda dosanya saja. Nah, bagaimana dengan pandangan ini, Ustaz? Mohon jawabannya, Ustaz. Ya, mereka mengatakan itu boleh saja. Orang-orang non-muslim sudah pasti pendosa. Dan mereka sudah pasti nggak dapat ampunan selama dia tidak beriman kepada Allah. Selama dia tidak syahadat. Beda dengan orang Islam yang pendosa. Betul, kita itu pendosa. Jangan pernah ada mengatakan Anda bersih. Loh, kok bisa begitu, Ustaz? Hadisnya jelas. Hadis sahih, riwayat Imam Abu Daud dan Imam An-Nasai. Dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, Kullu bani Adam khatta'un. Setiap manusia anak Adam itu banyak salahnya, banyak dosanya. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang banyak berdosa adalah orang yang banyak bertaubat. Jadi betul, kita itu pendosa. Jangan pernah ngaku Anda nggak punya dosa. Sok suci Anda. Haram, dilarang oleh Allah. Lalu bedanya apa? Orang-orang yang beriman itu ketika dia berbuat dosa, Allah buka pintu tobat. Apa pintu tobatnya orang beriman? Mereka bertobat atas kesalahan dan dosa-dosanya. Dijamin oleh Allah. Sebanyak apapun dosanya. Selama dia mau tobat. Di surat 39, ayat yang ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang israf, yang melampaui batas atas diri-diri mereka sendiri. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosamu semuanya. Tuh, persis seperti yang Rasul katakan tadi. Tiap manusia, anak Adam banyak dosanya. Banyak dosanya. Tetapi sebaik-baik yang banyak tobat. Maka bertobatlah. Allah ampuni semua dosamu. Jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah tobatnya orang beriman. Taubat dengan taubatan nasuha. Bagaimana orang kafir? Pendosa mereka. Bisa nggak diampuni dosanya? Bisa dengan tobat. Gimana tobatnya orang kafir? Tinggalkan kafir, masuk Islam. Semua dosanya digugurkan oleh Allah. Jadi statement, kita semua itu pendosa, betul. Tapi sebagai orang beriman, kita harus cerdas. Bagaimana menjawab statement itu? Jangan mengatakan, oh nggak bisa, orang Islam nggak berdosa. Yang berdosa itu orang kafir. Anda dusta. Rasul aja mengatakan kok setiap manusia banyak dosa. Subhanallah. Lalu Anda merasa tidak punya dosa? Anda sok suci. Allah melarang itu. Wala tuzakku anfusakum. Fala tuzakku anfusakum. Surat 53, surat An-Najm, di ayat yang ke-32. Allah akan memasukkan seorang mukmin ke dalam surga selama dia tidak melakukan dosa besar atau dia telah bertobat dari dosa besar. Adapun dosa kecil, Anda cukup dengan banyak istighfar, perbaiki ibadah Anda, perbanyak amal soleh. Maka surga tempatnya. Siapa yang meraih surga? Ayat ke-32 dikatakan di situ. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsm wal fawahish. Orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Illal lamam, kecuali kesalahan yang kecil-kecil.
Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Allah Tuhanmu maha luas ampunannya. Wa a'lamu bikum id ansha'akum minal ard. Allah lebih tahu tentang dirimu ketika Allah ciptakan kamu dari tanah. Wa id antum ajinnatum fi butuni ummahatikum. Ketika Allah ciptakan kamu masih dalam janin di perut ibumu. Perhatikan ujung ayatnya. Fala tuzakku anfusakum. Maka janganlah kamu, hai orang-orang yang beriman, merasa dirimu suci. Huwa a'lamu bimanittaqaw. Dia Allah yang paling tahu siapa orang paling takwa. Jadi di sini jelas, nggak ada orang yang iman itu nggak punya dosa. Semua orang punya dosa. Yang nggak punya dosa cuma satu, para nabi dan rasul, mahsum, telah dijamin ampunan. Selain itu semuanya. Jadi kalau ada kalimat, kita itu semua pendosa, yang ngomong orang kafir, katakan, memang kami akui, kami juga berdosa. Tapi Allah Tuhan kami maha pengampun. Dosa kami diampuni jika kami bertobat. Tapi Anda tidak pernah akan diampuni Allah jika tidak bertobat. Apa tobatnya? Bukan seperti kita, ya Allah ampuni kesalahan dan dosaku, ya Allah terima tobatku. Tapi Anda harus awali dengan syahadat, masuk Islam, baru Allah terima tobat Anda. Kalau tidak, tidak. Ada dalilnya Ustadz, surat 8 ayat 38. Surat 8, surat Al-Anfal ayat 38. Qul, Muhammad katakanlah, lilladzina kafaru, kepada orang-orang kafir itu. Jika Bapak Ibu lihat di dalam footnote, di dalam kurung, itu ada kalimat Abu Sufyan dan kawan-kawannya. Ayat ini Allah turunkan ketika terjadi Fatu Mekah. Surat ini Madaniyah. Rasul sudah hijrah, tapi diturunkannya di Mekah saat Fatu Mekah. Muhammad katakan kepada siapa? Orang kafir tuh, Abu Sufyan dan beberapa orang seperti Abu Sufyan, di sana ada Khalid bin Walid, banyak orang-orang yang ketika itu masih kafir. Dikasih tawaran oleh Allah, iyan tahu jika mereka meninggalkan kekafirannya, berarti masuk Islam. Yughfar lahum ma qad salaf. Niscaya Allah mengampuni bagi mereka seluruh dosa yang telah lalu. Tuh, tobatnya orang kafir itu Islam. Maka Allah ampuni dosa yang lalu. Asal setelah masuk Islam, jangan murtad kembali. Jangan jadi mungkar kembali. Bagaimana jika sudah Islam, syahadat, tapi di dalam Islamnya ngawur? Ada ancaman di situ. Wa ayyaudu, maka jika kembali kepada kekafiran, jika kembali kepada memerangi Islam, faqad madat sunnatal awwalin, maka sudah tetap sempurna madat sunnatul awwalin, afwan. Faqad madat sunnatul awwalin, telah tetap sunnatullah bagi umat terdahulu. Yang mati kembali ke dalam kekafiran tidak bakal bisa dapat ampunan. Ini. Jadi setiap orang pendosa, kita yakini, jangan emosi kita. Ya memang, saya mengakui, saya sebagai muslim, saya banyak dosa. Tapi Allah Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Selama kita mau bertobat. Anda tidak akan pernah diampuni dosanya kalau Anda tobatnya bukan karena Allah, bukan memeluk Islam, tapi Anda hanya tobat di gereja kepada pastor. Tobatmu nggak ada gunanya. Demikian cara menjawabnya, tentu ilmiah. Dalil ilmiahnya. Al-Quran. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Selanjutnya pertanyaan, Ustaz. Bagaimana sebenarnya batasan kebebasan seorang wanita yang belum menikah? Boleh tidak wanita yang belum menikah itu nongkrong, chattingan sama lawan jenis, tapi memang jelas tujuannya yaitu untuk menjalin silaturahim? Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya ukhti, yang membenarkan diri dengan chatting sama lawan jenis. Saya ingin tanya, silaturahim apa sih? Saya yakin yang berkata silaturahim belum paham betul. Karena kalau sudah paham silaturahim gak bakal begitu. Silaturahim itu terdiri dari dua kata. Silu itu menyambung, rahim itu arham, rahim. Maka yang benar di dalam bahasa Arab bukan silaturahim, bukan silaturahmi, silaturahim. Silu menyambung hubungan darah yang berasal dari satu rahim. Kakak, adik, om, tante, ponakan, sepupu. Nah, itu semuanya satu rahim tuh. Ada nenek moyang jelas. Tapi kalau kita dengan orang yang tidak punya hubungan rahim, baik sesama jenis maupun lawan jenis, itu bukan silaturahim, silu ukhuwah.
menyambung persaudaraan. Karena sesama muslim dengan muslimah itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Apakah pantas seorang wanita yang masih single menyambung persaudaraan Islam lalu chatting? Alasannya tadi menjalin silaturahim. Silaturahim mana yang Anda hendak jalin? Silu ukhuwah tidak dengan demikian caranya. Anda chatting pasti ada kata-kata yang mengandung birahi, ada kata yang mengandung guyon, ada kata-kata yang mungkin rayuan, maksiat jadinya. Anda akhirnya bermaksiat dengan jari jemari Anda, bermaksiat dengan mata Anda melihat, bermaksiat dengan mulut Anda berbicara, bermaksiat dengan ada lintasan di pikiran dan keinginan rindu dengan orang yang sedang chatting. Tinggalkan ya. Chatting itu halal jika itu urusan yang hak. Anda chatting bertanya tentang agama, kan chatting. Sudah cukup sampai itu. Permasalahannya apa? Jangan kebablasan. Jadi tidak ada ajaran Islam mengatakan atas nama silaturahim yang tidak ada hubungan rahim, lalu chatting-chattingan seperti itu. Awas, berhati-hati. Zina itu bisa dengan mata, bisa dengan telinga, bisa dengan pikiran, bisa dengan lisan, bisa dengan jari jemari, bisa dengan perbuatan tangan, langkah kaki, sampai ini nih, hati berkeinginan. Itu bagian daripada zina. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, bahwasanya tidak ada satupun manusia, kecuali telah Allah tetapkan, telah berbuat zina. Dan pasti, la mahala, dzalika la mahala. Yang demikian itu tidak mungkin tidak. Setiap orang pasti pernah zina. Orang Islam yang sedang dibicarakan. Al-ain zinatuhu nazar. Mata zinahnya memandang. Wal lisan zinatuhu kalam. Lisan zinahnya bicara. Wal udhunan zinatuhu tasma'. Dua telinga zinahnya mendengar. Hati berkeinginan, akal, pikiran membayangkan, tangan zinahnya berbuat, dan seterusnya. Tapi pintu taubat tetap terbuka sampai kematian menjemput kita. Demikian. Jadi atas nama silaturahim seperti itu, kemudian chatting dengan lawan jenis, Islam tidak pernah mengizinkan. Kecuali memang urusan yang hak, pekerjaan misalkan, atau sesuatu yang memang urgent dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Selanjutnya masih berkaitan dengan liberalisme dan pluralisme tadi Ustaz. Jika seorang anak, dia laki-laki muslim, menikah dengan perempuan kafir tanpa meminta izin orang tuanya, bahkan menikahnya di luar negeri yang membolehkan menikah lain agama. Bagaimana sikap kita terhadap ini, Ustaz? Mohon jawabannya, Ustaz. Pernikahan orang Islam dengan kafir, mau pakai izin, mau pakai nggak izin, tetap di hadapan Allah batil. Katakanlah orang tuanya mengizinkan. Apakah dengan izin orang tua lalu sah? Wali orang tuanya menikahkan. Apakah dengan adanya wali lagi sah? Ketahuilah, orang muslim yang menikah dengan orang musyrik, orang kafir yang tidak mengakui Allah sebagai satu-satunya ilah, Allah telah nyatakan pernikahannya batil, haram. Maka orang itu telah berbuat dosa besar. Kenapa? Orang kafir itu ngajak ke neraka. Masa Anda nurut? Ya itulah akibatnya. Orang tua membiarkan anaknya keluar negeri. Tanpa persetujuan orang tua tiba-tiba nikah. Karena di sana diperbolehkan beda agama. Di negara kita aja boleh kok. Apalagi di negara kafir. Di negara Islam boleh Pak. Anda ke catatan sipil aja Pak. Bisa dinikahkan. Karena negara kita membolehkan. Tapi nikahnya tidak dengan nikah agama. Catatan sipil. Diceritakan dengan penghulu secara catatan sipil. Tidak dengan perwalian seperti haknya Islam. Coba orang Nasrani. Ada wali nggak ketika nikah? Enggak. Perempuannya yang melamar, bahkan maaf, naudzubillah, orang-orang Eropa, Amerika, dari para pesohor. Bagaimana? Punya anak 3-4, nikah nggak kumpul bareng. Innalillahi wa inna ilaihi. Tetapi itu dia tetap ke gereja, dia tetap orang-orang beribadah sesuai agamanya. Kan ngawur. Berarti apa dia? Sudah liberal, bebas. Yang penting saya beragama, terserah saya. Ada orang Islam kok mau begitu? Saya penting saya beragama Islam, mau kawin sama orang kafir silahkan dong. Anda berarti pakai akal Anda pakai hawa nafsu Anda ingin pakai kebebasan, pakai ro'yu individual. Anda tidak nurut sama Allah. Bagaimana Allah berfirman? Tolong perhatikan Al-Baqarah 221.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min." Ini peringatan orang laki-laki nih. Hai laki-laki muslim, laki-laki mukmin. Jangan pernah kamu menikah dengan perempuan musyrik. Siapa yang dimaksud musyrik? Yang tidak pernah mengakui Allah. Berarti selain Islam, semua musyrik. Orang Yahudi, Nasrani, Konghucu, Buddha, selain Islam, semua musyrik. Gak boleh kamu nikahi sampai mereka beriman. Wanita yang kamu cintai itu beriman. Sampai Allah katakan, wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin. Seorang budak perempuan yang mukmin jauh lebih baik daripada daripada musyrik, perempuan yang musyrik. Walau a'jabatkum, meskipun perempuan musyrik itu menggiurkan kamu, cantik jelita, mulus, indah, cantik, keren, kaya, sukses. Demi Allah, lebih baik Anda menikah dengan budak yang tidak punya apa-apa, yang berkulit hitam sekalipun. Di sini Allah hendak menegakkan Islam jauh berharga dibandingkan kafir sehebat apapun. Ini kan jelas ayatnya. Ini untuk orang-orang yang laki-laki. Gimana untuk perempuan yang beriman? Sama. Wala tungkihul musyrikina hatta yu'minu. Hai wanita-wanita muslim, jangan kamu menikahi laki-laki kafir, laki-laki musyrik sampai laki-laki itu mau beriman. Wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Lebih baik kamu nikah dengan hamba saya, budak yang mukmin meskipun tidak punya apa-apa, tidak menarik hatimu. Jangan kamu nikah dengan laki-laki musyrik yang menarik hati kamu, yang keren, yang hebat, dan seterusnya. Jangan. Kenapa? Orang kafir tidak boleh dinikahi orang Islam. Baik itu laki-laki atau perempuan. Perhatikan di ujung ayatnya, saudara sekalian. Ulaika, mereka itu. Siapa mereka itu yang dimaksud? Orang kafir yang kamu nikahi itu. Yada'una ila nar, ngajak kamu ke neraka. Wallahu yad'u ilal jannah. Sedang Allah ngajak kamu ke surga. Jadi ada orang Islam nakah sama orang kafir, berarti Anda diajak ke neraka, Anda nurut. Sementara Allah nyuruh, nikahlah dengan orang muslim, dengan orang mukmin, maka Allah ngajak kamu ke surga. Wal maghfiratu bi'idnih, dan memberikan ampunan dengan izinnya. Ujung ayatnya Allah cuma jelaskan, wa yubayyinu ayati, dan kami jelaskan ayat-ayat ini sejelas-jelasnya linnas untuk manusia. La'allahum yatadzakaru, supaya manusia berpikir bahwasanya muslim nggak boleh menikah dengan non-muslim. Titik. Nggak ada aturan apapun. Apakah dia izin orang tua atau tidak izin, tetap pernikahannya di sisi Allah haram, batil, tidak sah. Berarti seakan-akan sepanjang hidup dia berzina, dan berzina. Bagaimana nanti anak keturunannya? Bagaimana nanti akidahnya dia? Selamat atau tidak? Wong Anda nikah dengan orang sesama Islam aja belum tentu selamat akidahnya. Milih orang kafir. Tapi orang kafir itu baik, membolehkan saya tetap ibadah. Konyol, itu kata-kata Anda karena hawa nafsu Anda. Itulah ciri liberal. Dia bebas individu. Yang penting nih akal saya. Terserah saya dong, bebas. Yang kawin saya, yang nikah saya. Kenapa ente repot? Tanda Anda nggak nurut sama Allah. Demikian. Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik, Ustaz. Selanjutnya, Ustaz, dari penjelasan Ustaz tadi tentang pluralisme, ini dikhawatirkan apakah bisa jadi permusuhan antar warga negara, Ustaz? Bahkan bisa jadi perang saudara. Bagaimana implementasinya terhadap hal ini di dalam kehidupan sehari-hari, Ustaz? Yang menyatakan seperti itu pendapat individu. Apakah beda agama menjadi perang saudara? Siapa bilang? Yang menyebabkan perang tadi itu yang memiliki paham plural itu. Coba Anda Islam kafah, yang kafir kafah, silakan. Masing-masing punya prinsip. Aman tuh. Yang bikin rusak itu adalah orang Islam yang memiliki paham plural tadi. Paham liberal tadi. Ingin mempersamakan. Sehingga membuat ribut. Coba kalau nggak ada. Islam ya Islam. Silakan. Kafir ya kafir. Silakan. Tapi jangan ada orang Islam pemahamannya kayak orang kafir. Siapa yang mengatakan? Berani mengatakan. Kalau ada seperti ini berarti akan ada perang saudara. Mana dalilnya? Kecuali orang Islam yang tidak paham dengan dalil. Kenapa? Orang yang Islam yang paham dengan dalil sadar, wahai akhi, kita muslim, terhadap saudara kita sebangsa, seagama, saudara satu turunan anak Adam, meskipun dia kafir, nggak boleh kita jahat sama mereka.
Nggak boleh kita kasar sama mereka. Nggak boleh kita menyakiti mereka. Selama mereka tidak jahat sama kita. Tapi urusannya nafsi-nafsi. Jangan bersahabat dengan mereka. Jangan. Kenapa? Karena memang Allah telah mengatur demikian. Sekedar Anda berbuat baik kepada mereka, yaitu orang-orang kafir yang tidak memusuhi Islam, sekedar kamu nolong mereka, membeli dagangan mereka, nggak ada masalah. Tegur sapa, bertetangga, ngirimin makanan, senyum, nggak ada masalah. Tapi akidah milik masing-masing. Walakum a'malukum walana a'maluna. Lakum dinukum waliyadin. Ini yang harus kita pegang. Memang betul Ustaz, boleh orang Islam berbuat baik sama orang-orang kafir. Coba perhatikan surat Al-Mumtahanah. Surat 8. Imam As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini jelas-jelas mengatakan bahwasanya nggak boleh orang Islam jahat sama orang kafir. Saya tadi bukan menjahati orang kafir, saya sedang menyampaikan akidah yang hak. Islam ya Islam, jangan dicampur aduk dengan kekafiran. Urusan kafir silahkan. Saya nggak boleh nikah, ya bukan saya benci dengan mereka, lalu nggak boleh nikah. Bukan, saya benci dengan mereka karena Allah suruh saya benci. Akidahnya kita benci, agamanya kita benci, ya orangnya kita benci. Tapi tidak setiap yang kita benci kita pukulin kan, kita perangi kan, boleh kita baik sama mereka kok. Coba perhatikan ayatnya, surat 60 ayat 8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan tetap berlaku adil terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu dan tidak mengurus dalam urusan agama. Sudah, urusan agama mereka nafsi-nafsi, nggak ikut campur. Kamu ya kamu, dia ya dia. Lakum dinukum waliyadin. Dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu, tidak sampai menyakiti kamu. Nggak masalah. Antabarro'uhum, kamu berbuat baik dengan mereka. Watuksitu ilaihim, dan kamu berlaku adil terhadap mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah menyukai orang yang adil. Harus adil, Pak. Orang kafir yang baik, ya kita baik secara manusia. Habluminanas. Akidah jangan. Nanti kebablasan toleransi agama. Kan dia mengucapkan selamat hari raya. Boleh dong saya mengucapkan selamat Natal, saya kirimi makanan ketika Natal, saya ikut menghari raya dengan mereka. Konyol yang seperti itu. Itu kembali pemahaman liberalisme. Bebas saya berbuat, nggak boleh. Demikian. Jadi jangan mengira, kalau begitu tadi dengan enaknya. Kalau gitu perang saudara, siapa yang mengatakan itu? Hawa nafsu yang mengatakan itu. Tidak. Kita meyakini nggak akan ada perang saudara akibat kita meneguhkan akidah kita. Silakan mereka yang kafir, pilih kafir. Asal mereka tidak menyakiti kita, menghina, mencela kita, kita pun harus baik dengan mereka. Jika menyakiti, mencela, tinggalkan. Nggak usah kita berbuat baik sama mereka. Apakah harus diperangi, digebuki? Tidak boleh. Karena mereka yang satu negara dengan kita, satu penduduk dengan kita, namanya bukan kafir harbi, tapi kafir zimmi. Kafir yang menetap dalam suatu negara, suatu wilayah yang sudah sama-sama dijamin rasa aman, memiliki keluarga negaraan yang sama. Jangankan zimmi, kafir mu'ahad. Ada orang Yahudi, luar biasa kekafirannya. Memusuhi Islam, membombardir Islam, menghina Islam, mencela Islam, membunuh orang Islam. Jika di dalam peperangan halal kita bunuh dia. Tapi dia lagi berkunjung ke tempat kita di Indonesia. Dapat suaka, dapat visa, perlindungan. Maka orang kafir yang sedang berkunjung ke negara yang aman itu namanya kafir ahad, mu'ahad, yang telah ada perjanjian, bisa berkunjung. Nggak boleh kita sakiti. Allahu Akbar, jihad, bom bunuh diri, gedek. Bunuh diri beneran orang itu. Haram, dosa. Karena mereka orang kafir yang mu'ahad. Nggak boleh kita sakiti. Kita hormati, dia punya hak. Ini Islam. Kalau orang Islamnya paham begitu. Tapi kalau Islamnya yang radikal, akhirnya mencoreng harga diri Islam, umat Islam akhirnya tercoreng, seakan-akan Islam itu teroris. Gara-gara segelintir orang yang tidak belajar agama dengan benar, lalu ingin memproklamirkan dirinya hebat, berjihad di jalan Allah, lalu jeder bom bunuh diri. Bukankah akhirnya ada orang yang tertangkap dari itu, lalu mengakui kesalahannya, dia telah bertobat, yang akhirnya dihukum mati? Tahu sadar bahwa itu doktrin yang tidak benar.
Maka kalau kita belajar agama dengan benar, enggak, orang Islam nggak boleh benci sama orang kafir dalam bertetangga, loh, dalam bersosial. Tapi urusan akidahnya kepada orang yang kita benci dia, karena kita harus benci kekafiran dan benci masuk ke dalam neraka. Tapi bukan berarti kita harus memusuhi, menyakiti, menggebuki, dan seterusnya. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan, Ustaz. Beliau ini punya anak perempuan yang saat ini kuliah di luar kota. Nah, anaknya ini tertarik dengan buku-buku agama. Cuma khawatir karena banyak buku-buku liberal dan syiah yang berkedok agama. Kadang anaknya bertanya kepada ibu tentang buku yang akan dibeli. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa tahu bahwa penulisnya itu bukan liberal atau syiah? Apakah bisa dengan mencari referensi tentang si penulis saja? Atau bagaimana baiknya, Ustaz? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu wajib tanya kepada ahli ilmu. Zikr. Allah tidak mengatakan ahli ilm, tapi ahli zikr. Apa yang dimaksud zikr? Quran. Bertanyalah kepada ahli Quran jika kamu tidak tahu. Tanyakan kepada orang yang paham Quran. Ini ada buku ini nih, referensinya ini, yang nulis ustadz ini, kira-kira baik atau tidak. Orang yang punya ilmu ketika melihat sekilas pasti bisa menilai, insya Allah. Jadi jangan ada yang memutuskan, jangan anak Anda yang memutuskan. Tolong, nak, kalau kamu mau beli buku, baca baju tentang agama, tolong ya nak, jangan asal beli. Tolong sebelum kamu beli, kamu cari dulu, googling dulu. Atau tanya deh sama bapak. Nanti bapak yang akan tanya sama seorang ustadz yang paham. Begitu caranya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Karena ketika kita belum tahu ilmunya, bagaimana tahu ini sesat, ini nggak bakal bisa tahu. Tanya. Ketika tanya dapat jawaban, ini buku ini, awas, hati-hati, jangan. Sudah buang. Jangan penasaran. Oh, penasaran saya. Itulah kebanyakan umat Islam terjerumus ke dalam jaringan liberal dan plural. Karena ada rasa penasaran. Dalam perkembangannya dia ingin bebas, karena memang zaman sekarang butuh kebebasan, akhirnya membaca ayat, sementara dia belum pernah belajar agama dengan baik, tertariknya secepatnya luar biasa. Seperti ajaran Syiah dan yang lain. Berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Intinya tadi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli ilmu jika kamu tidak mengetahui. Itu perintah Allah di surat 16 ayat 43. Wa ma arsalna mir rasulin. Tidaklah Allah mengutus seorang rasul illa nuhi ilai, kecuali diberikan wahyu kepadanya. Maka di ujung ayatnya itu tadi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Demikian wallahu a'lam. Afan, 2 pertanyaan lagi, akhi. Sudah mendekati jam 3 menjelang waktu asar. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Pada akhir zaman ini banyak yang menganut pluralisme. Ada orang yang sangat cerdas menganut Islam, namun juga menganut paham yang memuja-muja dewa. Dia sangat bangga menganut paham seperti itu, dengan puasa yang berbeda-beda dengan ajaran Islam dan mewiridkan mantra-mantra yang ditujukan kepada dewa. Nah, bagaimana status keislamannya orang seperti ini, Ustaz? Kita harus tahu makna cerdas itu apa sih? Sahabat tanya sama Rasul, ya Rasul, orang yang cerdas itu yang kayak apa? Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling takut kepada Allah. Orang yang takut akan azab Allah. Orang yang takut setelah kematiannya akan mendapatkan azab Allah. Sehingga orang itu mempersiapkan diri sebaik-baiknya di dunia untuk bekalnya di hari akhirat. Dan orang itu banyak mengingat kematian. Ini orang kayis, orang cerdas. Ini orang cerdas. Cerdas itu bukan di sini. Bagaimana akal kita, hati kita ditundukkan kepada Allah dan Rasulnya. Itu cerdas. Otaknya encer, kumlot. Kemudian IQ-nya 162. Tapi tadi dengan adanya pujaan-pujaan dewa-dewa, cara-cara sholat diagung-agungkan. Di mana cerdasnya orang seperti itu? Menurutnya cerdas. Cerdas itu bukan di sini. Cerdas itu bagaimana dia memahami Islam dengan benar, mengimplementasikan dengan benar. Cerdas itu adalah orang yang paham dengan agama dengan benar. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Muawiyah bin Hakam, Nabi SAW bersabda, "May yuridillah bi 'abdihi khairan yufaqihu fid-din." Jika Allah menghendaki seorang hamba diberikan kebaikan, hamba itu akan dimudahkan dalam memahami agama, dipahamkan, faqih dalam agama. Cerdas dengan faqih beda jauh.
Boleh jadi dia tidak cerdas, cuman membaca dan tidak bisa menghafal. Tapi setiap ada bacaan, mengacu kepada surat 8, ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini orang cerdas. Meskipun dia tidak hafal Al-Qur'an itu. Dia tidak bisa menghafal dan dia tidak paham hadis. Tapi dia baca, oh ciri orang beriman begini. Dengar ayat Allah, nama Allah disebut, gemetar hati. Kalau tahu ada ayat Allah bahwa ini begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini, dia imannya bertambah dan tawakal dia dijalankan. Meskipun bukan orang yang cerdas. Hafalan Qur'annya 1 juz mungkin tidak. Hafalan hadisnya 10 hadis mungkin tidak hafal. Tapi dia menjalankan apa yang dia baca, apa yang dia pahami, apa yang dia dapat dari pelajaran. Sami'na wa atokna. Ini orang paling cerdas. Lalu siapa orang yang hamko, orang yang dungu, orang yang bodoh, orang yang menguasai ilmu dunia, bahkan melihat sesuatu sudah bisa memperkirakan ini. Sampai dalam hadis dikatakan, dia bisa memperkirakan berapa berat dirham dan dinar itu. Dia lihat koin, dia sudah bisa. Oh, itu sekian gram. Dengan tebakan yang tepat, karena punya pengalaman, keilmuan yang hebat. Tapi tidak tunduk hatinya kepada Allah dan Rasul. Ini orang bodoh. Tolong, makna cerdas itu jangan pakai akal kita. Betul, kalau kita orang cerdas siapa? Subhanallah, gelarnya berentet. Profesor, doktor, ing, MBE, BMA, dan seterusnya. 7 gelar kadang-kadang diraih. Cerdaskah dia? Boleh jadi ilmu dunia. Tapi mungkin hamko, dungu dalam urusan akidah, dalam urusan agama, dalam urusan akhirat. Jadi cerdas menurut Rasul itu adalah orang yang paham ilmu agama, menjalankan ilmu agama, dan hatinya tunduk kepada Allah dan Rasulnya, itu yang paling cerdas. Maka diterjemahkan cerdas itu di surat 24 ayat 51. Ini orang cerdas. Kalau Anda mengikuti ayat ini, Anda cerdas. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ini dia orang cerdas. Yaitu orang-orang yang sebenar-benarnya iman. Kalau datang perintah Allah, datang perintah Rasul, diperintah mengikuti aturan Allah dan Rasul, jawabannya cuma satu, sami'na wa ata'na. Ini orang cerdas. Kalau tadi gimana? Ilmunya hebat, cerdas, profesor, doktor. Giliran ada perintah Allah, dia nuker-nuker dengan itu. Caranya berbeda, senang dengan ajaran ini, itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya silakan, Anda cerdas menurut Anda, pujian orang. Tapi tidak di hadapan Allah. Jadi harus kita pahami, cerdas menurut siapa? Pertanyaan terakhir, Rahi. Baik, Ustaz. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Apakah jadi pemimpin boleh mengucapkan salam seperti shalom atau mengucapkan hari raya agama lain, Ustaz? Subhanallah. Allahu Akbar. Inilah tuntutan profesi, tuntutan pemimpin. Allah telah tegas-tegas melarang. Tidak boleh kita menghormati penghormatan mereka. Penghormatan salam hanya untuk sesama muslim. 6 ayat 54. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Jika kamu bertemu hadapan kumpul dengan orang-orang yang beriman, ucapkan salam kepada mereka. Ucapan yang Allah ridhoi cuma satu, assalamualaikum. Ini hanya ditujukan untuk orang beriman, dan itulah kewajiban orang beriman dengan orang beriman. Gimana kemudian Anda pemimpin yang hadir di sana, ada orang Hindu, ada orang Buddha, ada orang Nasrani, Om Swastiastu, seni budaya dan seterusnya. Oh apa namanya, haleluya atau apapun lah namanya. Kok Anda aneh? Di mana akidah Anda? Tapi kan kami kan ini demi kepersatu bangsa. Anda demi mempersatukan bangsa tidak pernah takut sama Allah. Padahal Rasul telah melarang, jangan kamu memulai salam kepada orang-orang selain Islam. Ahli kitab, Yahudi, Nasara, dan yang lain. Jangan, nggak usah dikasih salam. Kenapa? Salam itu maknanya keselamatan, kesejahteraan. Mungkinkah orang non-muslim selamat dan sejahtera? Enggak. Mereka itu diazab oleh Allah di neraka.
Masa kita salami, kita sejahterai? Nggak boleh. Demikian saudara sekalian, jadi jangan sampai atas nama negeri, atas nama bangsa, atas nama pangkat jabatan kedudukan, atas nama persatuan bangsa, Anda boleh silahkan. Memang konsekuensinya, Anda jadi pejabat, ketemu ya begitu. Sekarang kita lihat para pejabat, yang presiden, yang gubernur, yang islami, yang nggak islami, sama aja. Ketika ketemu, seperti itu mengucapkan. Habis gimana lagi? Saya sebagai pejabat harus mengucapkan Natal, selamat Natal. Datang ke gereja, ucapkan selamat, berbahagia Natal atas saudara-saudaraku yang beragama Nasrani. Ya silahkanlah Anda berbuat begitu. Allah nanti yang akan menilai. Tiap manusia boleh berbuat. Silahkan berbuat seenaknya. Tapi sekali lagi, Allah yang akan menentukan siapakah Anda. Apakah seorang mukmin yang cerdas? Apakah mukmin yang Anda hanya mencintai dunia, lalu mencampur adukan antara hak dan batil? Semua yang menilai adalah Allah. Wallahu a'lam. Demikian, Akhi Safar dan para jamaah sekalian dari taklim kolaborasi 5 majelis taklim tadi. Semoga apa yang kita uraikan bermanfaat dan hikmah. Yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasul. Yang salah, saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan. Kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari saudara sekalian, kita sama-sama akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan untuk Jazakumullahu semuanya. khairan Ustaz. Kita menunggu jadwal Jazakallahu offline dari Ustaz nih sebenarnya. Baik, saya mohon pamit dulu akhi. Insyaallah Baik, kita ketemu lagi insyaallah. Tafadhol Ustaz. Baik, jazakumullah khairan katsiran Ustaz wa barakallahu fikum untuk sahabat-sahabat semua. Semoga Allah mampukan kita untuk memahami ilmu yang kita pelajari. Allah berikan kekuatan kita untuk mengamalkannya, mendakwakannya dan bahkan berjihad dengannya. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa pada kajian kita berikutnya. Informasi atas kajian dan informasi tentang rekaman-rekaman yang terdahulu bisa dilihat di sosial media, di majelis-majelis taklim yang sudah bergabung dengan kolaborasi kajian ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.